Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seluruh sahabat-sahabat saimin-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan 19 hari puasa kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita semuanya masih sehat sehingga bisa istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Dan untuk lebih barokahnya kajian kitab kali ini, mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah, bertawassul kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wassadatil qurabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Sallallahu ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, sallallahu ila abaina wa ummatina jaddina wa jaddatina amina wa amatina khalina wa khalatina wa muallimina, sallallahu ila rasul Islam Muhyiddin, sallallahu ila rohi Sayyid Khalil Bangkalan, sallallahu ila rohi Sayyid Haji Hasyim Asy'ari, sallallahu ila rohi sallallahu ila ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk hari ke-19 ini, yaitu tentang bab wajibnya zakat, ya, dan fadilah zakat dan yang berhubungan dengan zakat, wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang berhubungan dengan zakat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya surat Al-Baqarah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat, tegakkan olehmu salata, yaitu untuk melaksanakan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikan, ya, olehmu apa yang tunaikan? Az-zakata, kepada zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Artinya sholat itu berdiri. Jadi kalau ada yang mengajarkan sholat duduk, ya, cukup duduk berdoa, itu sholat. Jadi sholat itu harus berdiri, kecuali tidak mampu, sakit, bisa duduk atau bisa berbaring. Ya, tapi kalau kita lagi dalam sehat maka harus berdiri. Ya. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dan juga di dalam ayat lain, wa qala ta'ala
Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan manusia, siapa manusia tidak diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budullaha, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlisina, yaitu dengan apa? Keikhlasan, penuh dengan ketulusan, lahuddin hunafa'a, dengan kerendahan hati, kecondongan hati, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memerintahkan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Sehingga Allah sebagai bukti bahwa kita beribadah kepada Allah, ya, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat dan juga membayar zakat atau menunaikan zakatnya. Wadzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu dinul qayyimah merupakan agama yang benar, agama yang lurus, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan salat. Hubungan salat ini makna tersendiri, ada makna tersendiri di dalam salat, yaitu hubungan kita dengan Allah. Sebagai bukti Allah, ya, di sini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka dilalui dengan melalui salat. Bagaimana ketika kita salat? Jadi ketika salat itulah saatnya kita berkomunikasi dengan Allah, kontak langsung dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Dan juga wa'atuz zakah. Inti wa'atuz zakah di sini kita diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk menunaikan zakat, artinya supaya kita antara sesamanya itu saling berbagi, saling memberi kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan wa'atuz zakah. Bagaimana antara orang yang punya uang, punya harta, berlebihan harta, dengan orang yang tidak punya harta, orang kaya dan orang miskin, sehingga ada keterkaitan di situ, ada hubungan yang baik. Melalui apa? Ya melalui zakat itulah. Jadi dengan zakat itu bagaimana antara satu dengan yang lainnya berhubungan baik, yang dikenal dengan hablum minan nas. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersandingan antara wa'atuz zakah, ya, atuz zakah dan aqimus shalah, banyak bergandengan. Ya. Kenapa di situ? Untuk menunjukkan bahwa kita memerlukan hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama. Ya. Vertikal dan horizontal itu perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ya. Kita harus membayar zakat. Ya, di sini wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya, tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Jadi tujuannya di sini, khudh, ambillah min amwalihim shadaqatan, ya, zakat min amwalihim, dari amwal, dari harta mereka. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta-harta kita, untuk berzakat. Apa tujuan zakat itu sendiri? Supaya apa? Ya, supaya tutahhiruhum, untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Wa tuzakkihim, dan juga mensucikan harta kita, mensucikan hati kita. Sehingga zakat itu dibagi dua. Ada zakat mal, ada zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita, ya, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Dan
Kemudian yang kedua adalah zakat mal, yaitu untuk membersihkan harta kita, membersihkan atau mensucikan harta yang kita miliki. Karena bisa saja kita memiliki harta dari hal yang tidak baik atau kelalaian. Ketika kita mencari harta kemudian kita melalaikan perintah Allah, atau ada di situ ada kebohongan, ada kecurangan dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal itu, untuk mensucikan harta yang kita miliki, maka disitulah ada zakat mal, supaya harta kita itu menjadi suci, bersih, sehingga harta yang kita makan oleh kita, harta yang dimakan oleh istri kita, harta yang dimakan oleh anak-anak kita menjadi bersih. Kalau harta yang kita makan bersih, maka pikiran, tingkah laku, hati kita semua akan bersih. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat supaya harta kita bersih, jiwa kita bersih, selain untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat di bulan Ramadan ini bukan hanya kita diwajibkan untuk puasa, ya. Kita jangan sampai lalai dengan kemuliaan bulan Ramadan, banyak pahala yang Allah berikan, ya, keutamaan di bulan Ramadan, sehingga kita lupa dengan kewajiban kita yang satu ini, yaitu apa? Zakat. Zakat kita harus kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita tunaikan, yang kita berikan kepada 8 asnaf, kepada orang yang berhak menerimanya, insya Allah hati kita, harta kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkah laku kita, perbuatan kita, pikiran kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.